Sudah salah, berupaya untuk menyalahkan yang benar dan berusaha untuk menjatuhkan yang benar dari posisi kebenarannya dengan berbagai macam cara, pakai cara keras dan pakai cara lembut. Dialog digunakan oleh mereka seperti sebab nuzulnya ayat ini, surat ini. Allah alam ya. Sebagai ulama menyebut ada 4 orang dari tokoh-tokoh Quraisy, apa ya? Kalau tidak salah Al-Aswad bin Muttalib yang pertama, kemudian yang kedua Umayyah bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf. Yang ketiga ayahnya Khalid Al-Walid bin Mughirah. Yang keempat pokoknya ini pengusaha-pengusaha Quraisy, orang-orang yang gatel, tidak ingin budaya-budaya mereka, agama mereka dirusak, dan tidak ingin agama-agama mereka, menurut agama mereka dirusak. Meskipun diluruskan dari perbaiki, mereka nggak gitu. Dari itu, ya apa adanya, harus dipegang apa adanya, dan kemudian itu yang dibela mati-matian bagi mereka, harga mati. Tidak boleh untuk diusik lagi. Kenapa? Karena ini yang didapati dari pendahulu, nenek-nenek moyang. Ini keyakinan-keyakinan lama dan budaya-budaya yang sudah adat-adat yang sudah mendarah daging pada mereka. Maka tak bisa untuk diselisih. Apa dibetulkan tidak boleh, meskipun membetulkan tidak boleh. Jadi kita adanya kita pegang. Bila mati-matian 4 orang ini, ketika Rasulullah SAW tawaf, ditemui oleh mereka. Lalu kemudian Rasulullah diajak dialog, bahasanya dialog, padahal aslinya apa? Negosiasi, tawar-menawar. Pada betul pitik di pasar hewan, atau betul apa saja dikritik aja, ditawar mereka. Wahai Muhammad, begini, bisa jadi kan kebenaran itu relatif ya, relatif. Menurut dia kebenaran relatif. Kalau menurut kita kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala itulah kebenaran hakiki, dan itu kebenaran hakiki tunggal. Segalanya yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang bercabang kepada arah itu, itulah kebenaran hakiki, dan itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diterangkan oleh Allah pada kita. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran mutlak hanya yang datang dari Tuhanmu. Jangan nggak pede, Pak. Jangan nyebutin itu, jangan nggak pede. Jangan nggak percaya diri. Yang percaya diri, yang kekeh, yang kuat berpegang. Kenapa? Kebenaran mutlak satu-satunya yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabinya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ayat ini menyebut fala, jangan sampai sekali-sekali engkau engkau jangan sampai engkau wahai Muhammad sekali-kali menjadi dari golongan orang-orang yang ragu. Nabi Muhammad SAW didoktrin dengan yang seperti itu oleh Tuhannya. Diturunkan wahyu ini kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW diwanti-wanti, jangan sampai terbesit di dalam hatimu sekecil apapun keraguan bahwasanya kebenaran mutlak hanya yang turun dari Allah. Itu dibilang relatif. Kebenaran itu mesti ada sisi-sisi yang salah, mesti ada sisi-sisi yang kurang. Tidak semuanya benar 100%. Nah itu kalau dari manusia.
Di penilaian saya ini benar, kamu menilainya salah. Di penilaian kamu yang seperti ini benar, menurut saya nggak benar semuanya, atau bahkan salah kaprah. Tapi kalau din, urusan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta jagat raya, Ilahun ilahin nas, Tuhan sesembahannya manusia, yang manusia dan jin tidak berhak untuk menyembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia menciptakan dan yang memiliki, dan yang berhak untuk mengatur segalanya, karena memang Allah yang mengatur segalanya. Maka kebenaran yang turun dari Allah adalah mutlak benarnya, mutlak benarnya, wajib untuk diterima apa adanya, tidak boleh untuk dirubah sekecil apapun juga. Karena mereka berempat kemudian negosiasi Rasulullah SAW dengan bahasa dialog, kita ingin bicara sebentar ya, tolong beri waktu pada kami maaf dari kalangan intelektual Quraisy, bukan orang-orang bodoh-bodoh, silakan kita duduk bicara sebentar ya, oleh Muhammad ya. Ya wis, Ibu mau apa? Ini loh, kalau Pak kebenaran itu adanya pada agamamu, sedang di agama kami tidak semuanya benar, dan sebaliknya bisa jadi yang benar agama kami, di sebagian agamamu ada kebenarannya dan ada kebaikannya. Bagaimana kalau kita, ini surah bicara panjang mungkin, alor idul, terus bagaimana kiranya kalau kamu beribadah, mengibadahi Tuhan kami setahun, dan kami beragama dengan agamamu setahun. Setahun kita beragama Islam, setahun kita beragama agamanya paganisme itu, bersyirikia. Mari setahun kita berislam, setahun kita berkristen, setahun kita berislam, setahun kita beryahudiyah, agama Yahudi, setahun kita berislam, setahun berpenghujung, setahun berislam, setahun berbuddha atau berhindu. Ya jangan seperti itu. Bahasa mereka negosiasi agar supaya terjadi toleransi dan penghormatan dari masing-masing kita terhadap agama-agama yang lain. Bukankah semua agama itu benar? Mulai. Bukankah semua agama itu benar? Salah kaprah. Yang benar cuma satu, Islam. Anda itu egonya tinggi, Anda mau menang sendiri. Bukan saya yang ngomong, yang nyampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran mutlak itu cuma dari Tuhanmu, maka jangan sampai kamu ragu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kamu tergolong dari orang-orang yang ragu. Nah, berarti terkait dengan agama yang paling benar, apa yang benar adalah Islam. Selainnya Islam itu adalah salah. Selainnya Islam salah. Makanya jadi masbis ini surat ini. Wah, matang ini. Klopok suaranya. Geremung ini. Mau cuma menang sendiri, cuma jalan sendiri di sini. Gak ada temennya, ya. Kekuatan gak punya, pasukan gak punya, ini gak punya, itu gak punya, tapi ngeyel. Di negosiasi juga gak mau untuk turun, gak mau untuk memberikan, maksudnya gak mau untuk toleransi dan menurunkan volume, sehingga kita akan ketemu pada ritme tertentu momennya. Padahal di Mekah waktu itu nggak ada apa ya, nggak ada apa namanya, maksudnya masyarakatnya bukan masyarakat majmuk dalam hal beragama,
cuma satu klub. Ya ada sih Nasrani satu dua, ya. Satu dua sedikit sekali, nggak kelihatan. Baik, jadi dinegosiasi oleh mereka. Diminta agar supaya setahun beribadah kepada dengan agamamu, setahun dengan agama ini. Maka Rasulullah SAW memutuskan tidak. Lalu turun surat ini menguatkan apa yang disebut oleh Nabi SAW dan apa yang diputuskan oleh Nabi SAW, atau surat ini jawaban bagi mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menamai mereka dan menyebut mereka sebagai al-kafirun. Wallahu a'lam ya. Bisa jadi karena mereka ini 4 orang ini semuanya kafir sampai mati gosong kafir. Jadi nggak tobat-tobat. Makanya dinamakan oleh Allah dalam surat ini sebagai al-kafirun. Rasulullah SAW suruh mengatakan kepada mereka, "Qul," katakan kepada siapa? Ya kuwi ngarepmu. Umpamakan katakan kepada mereka, ayyuhal kafirun, hai orang-orang yang kafir. Meskipun sebutan yang kafir ini ya mungkin dianggap berat gitu ya. Makanya di sini dilunakkan dengan istilah lain, dengan penamaan lain, yaitu non-muslim. Non-muslim. Ya, mungkin pada hal-hal tertentu nggak masalah, nggak apa-apa. Cuma kalau diganti semuanya kata-kata kufur kepada non-muslim, nah itu bahaya. Nanti pada hal tertentu nggak masalah, karena juga masih ada yang melakukan seorang muslim nikah dengan kitabiah Yahudi ataupun Nasrani, dan itu diperbolehkan di dalam syariat Islam meskipun dengan syarat-syarat ya, SK berlaku, syarat-syarat ketentuan berlaku. Masa mau bilang-bilang, hei kafir, istri saya si kafir orang, enggak enak. Ya. Baik. Ini sebab nuzulnya, tapi sebab nuzul ini dianggap oleh sebagian ulama lemah, riwayatnya lemah. Meskipun sangat masyhur, populer sekali sebab nuzul. Adanya upaya negosiasi dari orang-orang musyrik atau putusan-putusan orang musyrik, atau mereka itu akademisinya atau politikusnya atau siapanya, atau yang diperintah untuk menemui Rasulullah SAW, lalu bernegosiasi dengan Rasulullah terkait dengan hal tersebut. Baik. Surat ini termasuk dari surat-surat Makkiyah, termasuk dari surat-surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum hijrah. Dan di Mekah, kalau dari sebab nuzul tadi sudah jelas ya, bahwasanya surat ini turun di Mekah. Ya. Jumlah ayatnya ada 6, nomor 109 dari tertib surat-surat Al-Quran Al-Karim di dalam mushaf yang ada. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang yang kafir kepada Allah. Kafir dari kata-kata kafaro. Kafaro, bahasa Inggrisnya tutup itu kafir. Mirip. Kafaro dengan cover gitu ya. Cover kan? Ya, ada yang bilang cover, ada yang cover kelompok. Ya. Itu termasuk mufradat yang sama dalam bahasa Arab dengan bahasa Inggrisnya. Ya. Kayak al-ardu, ardun itu bumi. Bahasa Arabnya juga earth. Earth gitu. Earth juga bumi. Gula, bahasa Arabnya itu sukar, bahasa Inggrisnya sugar.
masukkan. Nah ini sama dengan mirip dengan bahasa Inggris. Kufrun artinya adalah menutup-tutupi. Maksudnya menutup-tutupi kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang tidak menyatakan kebenaran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW dan disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, maka orang tersebut dengan perbuatannya menjadi kafir. Allah bilang A, kok kemudian dibilang Allah tidak bilang A. Atau kemudian Allah mengatakan B dengan sebutan yang berlawanan artinya. Betul-betul nih, siapa yang berbuat seperti itu telah jatuh pada kekufuran, dan orang yang jatuh pada kekufuran aslinya berhukum dengan orang yang jatuh pada kekufuran aslinya adalah kafir kecuali dengan adanya penghalang-penghalang. Memang tadinya orang Muslim berbuat sesuatu kekufuran atau perbuatan kekufuran ataupun berkata dengan kata-kata kufur yang menyebabkan mestinya dia itu jadi kafir dengan kata itu atau dengan perbuatan itu. Kalau di sana ada penghalang-penghalangnya maka nggak boleh dikafirkan. Baik, ini nanti pada masalah lain. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang yang kafir kepada Allah. Wahai orang-orang yang kafir kepada Allah. Kelihatannya upaya-upaya negosiasi dengan Nabi SAW agar supaya Rasulullah SAW itu dakwahnya diperlunak, dan agar supaya Nabi SAW mau toleransi dalam prinsip-prinsip agama, itu terjadi bukan hanya sekali dan dua kali, tapi beberapa kali. Makanya kemudian diturunkan surat ini untuk menutup pintu bagi mereka-mereka yang di dalam hatinya ada ketamaan, yang selalu ingin untuk bernegosiasi kepada Rasulullah SAW agar supaya terjadi kesamaan level antara Nabi SAW dengan yang lain, antara apa yang dibawa dan diamalkan oleh Nabi SAW dari kebenaran ini dengan kebatilan-kebatilan. Usaha itu terus-menerus diadakan, sekali, dua kali, tiga kali, perorangan, kelompok, ya, dengan cara ini, dengan cara itu. Akhirnya diturunkan surat ini untuk memotong itu semuanya. Ya, katakan wahai Muhammad kepada mereka semuanya, hei orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengar, seolah-olah. Dengar nih, perhatikan. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah berhala-berhala dan tuhan-tuhan palsu yang kalian ibadahi. Itu arti yang dari sini ya, diterjemahkan sini ya. Aku tidak akan beribadah kepada berhala-berhala dan ilah-ilah atau tuhan-tuhan palsu yang kalian ibadahi. Yang kalian ibadahi. Hei orang-orang kafir, saya tidak beribadah dengan apa yang kalian sembah. Ini artilah a'budu ma ta'budu. Wala antum ma'abiduna ma'abud. Dan kalian juga bukan orang-orang yang beribadah kepada ilah Esa yang aku ibadahi, yaitu Rabb semesta alam, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Mudah namanya pakai terjemahan Quran. Artinya, dan kalian bukan termasuk orang-orang yang beribadah kepada apa yang kuibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperhatikan di sini ya. Ayat yang pertama sebutannya fi'il mudhari', la a'budu, saya tidak sedang menyembah.
saya tidak sedang menyembah apa yang kalian sembah. Ayat yang kedua, keterangan kepada mereka, kalian dan kalian bukan termasuk penyembah apa yang kami sembah. Bukan termasuk penyembah apa yang kami sembah. Lalu kemudian ayat yang ketiga, wala ana abidun ma'abatum, dan saya juga bukan penyembah, dan saya juga bukan penyembah. Tadi yang pertama, saya tidak sedang menyembah Tuhan kalian. Yang kedua, yang ayat yang ketiga, saya bukan termasuk penyembah apa yang kalian sembah. Sebetulnya di sini ada ada ulangan, ada pengulangan. Ya, mohon diperhatikan sebentar. Suruh nyembah orang suci, menjadi penyembah apa yang kalian sembah selama-lamanya tidak akan terjadi dari saya. Saya suruh jadi golongan orang-orang, saya suruh jadi, saya disuruh untuk atau dipaksa untuk menjadi dari golongan kalian, menyembah apa yang kalian sembah. Nah, selama-lamanya akan terjadi. Nyembah sekali aja enggak. La a'budu ma a'budu. Jadi antara ayat yang pertama dengan ayat yang ketiga itu sebetulnya ada perbedaannya. Sekali saja saya suruh menyembah, sekarang saya suruh menyembah, saya nggak mau. Apalagi kalau kemudian sering nyembah sehingga saya cocok untuk dinamai sebagai penyembah apa yang kalian sembah, tidak akan terjadi selama-lamanya. Wala antum ma'abiduna ma'abid. Ulangi sekali lagi, kalau ayat yang kedua persis plot dengan ayat yang ayat yang keempat persis plot dengan ayat yang kedua. Ya. Nah, ayat yang pertama dan ayat yang ayat yang ketiga, ayat yang ketiga persis plot dengan ayat yang kelima yang menerangkan tentang orang-orang kafir. Wala antum a'abiduna ma'abud. Kemudian di ayat yang kelima, wala antum a'abiduna ma'abud. Sama kan? Cuma ya tidak ada bedanya sama sekali. Nah, persis plot. Hotnya juga sama di sini. Barisnya juga enak. Ayat yang ke berapa? Ayat yang ketiga diletakkan di atas, di bawahnya pas itu ayat yang ke-5, sehingga tidak ada perbedaan apapun. Ya, jaraknya panjang pendeknya semua sama persis loh. Yang ayat yang ketiga, wala antum a'biduna ma'abud. Ayat yang ke-5 juga wala antum a'biduna ma'abud. Kalian bukan termasuk golongan orang-orang penyembah apa yang kami sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bukan tergolong dari golongan orang-orang yang bertauhid. Diulangi lagi, yang kelima, kalian bukan dari golongan orang-orang yang bertauhid. Kalau bukan dari golongan orang-orang yang bertauhid, beribadah sekalipun tidak. Beribadah sekalipun tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang terjadi dari mereka. Itu yang terjadi dari mereka. Kalaupun, dan ini nggak mungkin terjadi loh ya, kalaupun negosiasi sana sini kemudian susah, saya mau nyebut juga ngeri ya. Maksudnya kalaupun mereka setahun beribadah dengan cara Islam, setahun berikutnya beribadah dengan secara selain Islam, tidak teranggap pernah beribadah dengan agama Islam. Karena kekufurannya ini akan menghancurkan keimanannya, nggak akan ada gunanya itu semuanya. Itu kalau dicampur aduk. Bisanya Islam itu jadi Islam kalau murni. Bisanya tauhid itu jadi tauhid yang benar kalau murni, tanpa dicampur aduk dengan apapun juga. Nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambahi. Seperti apa adanya turun dari Allah, ya seperti itu harus kita terima. Seperti apapun diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, juga harus kita terima apa adanya. Apa adanya.
bahasa orang di sini doktrin. Apa? Ada yang ditipu oleh agama Anda sendiri. Anda itu nggak diajari oleh agama Anda agar supaya bisa berpikir jernih, mengembangkan pemikiran dan lain sebagainya. Sumelu yang mengikuti aja, yang pandainya, yang bodohnya, yang awamnya, yang ulamanya semua sama. Semua sama, harus berurusan agama pokoknya nurut. Memang itu tuntutan syariatnya begitu. Tuntutan syariatnya begitu. Lebih sempurna penerimaannya, lebih sempurna keislamannya dan keimanannya. Ya. Kemudian wala ana abidun ma'abatum, dan saya tidak pula terjadi dan saya tidak pula menjadi salah seorang dari orang-orang yang beribadah dengan apa yang kalian sembah. Saya sekali-kali tidak akan menjadi orang yang beribadah terhadap sesembahan kalian. Wala antum abiduna ma'abud. Terakhir Allah menutup lakum dinukum bagimu agamamu dan bagiku agamamu. Bagimu agamamu silahkan jalankan sendiri, dan bagiku agamaku akan ku jalankan sendiri. Tapi kalau disuruh nego, suruh turun sana turun sini, mengurangi sana mengurangi sini, sehingga kita akan bertemu pada suatu titik tertentu, yaitu Islam campur aduk. Islam dengan nama-nama lain, dengan embel-embel lain. Islam negeri ini, Islam negeri itu, Islam daerah ini, Islam daerah itu, Islam Jawa, Islam Sunda, Islam Dayak, Islam apa lagi? Nggak bisa. Ya. Cuma satu. Lakum dinukum bagiku agamaku, bagi kalian agama kalian, dan bagiku agama. Kita jalankan seperti apa adanya, masing-masing dan sendiri-sendiri, masing-masing dan sendiri-sendiri. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini, lakum dinukum waliyadin, itu bukan justifikasi dan pembenar. Bukan merupakan justifikasi dan pembenar adanya kekufuran dan kesyirikan. Atau ayat ini mengizinkan ya terjadinya kesyirikan. Tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak menunjukkan itu. Tetapi justru malah ayat ini mengajarkan kepada setiap mukmin dan setiap muslim untuk berlepas diri dari selain Islam, dan memang harus berpegang teguh dengan Islam secara utuh dan murni, secara utuh dan murni. Makanya surat ini betul-betul berat di mata orang-orang kafir. Surat ini yang menyebabkan sosok seorang muslim itu jadi muslim yang sempurna keislamannya, sempurna keimanannya, kalau dia tahu, kalau dia paham petunjuknya surat ini. Di surat ini berbicara tentang beberapa hal, di antaranya peribadatannya. Peribadatan itu dulu di pertama kita bertemu, saya sudah pernah menerangkan bahwasanya ibadah itu bukan sekedar ritual tertentu ya, yang dilakukan oleh seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesembahan yang lain. Ya. Kaum muslimin, ibadahnya bukan cuma sholat saja, bukan cuma puasa saja, bukan cuma tilawatul Quran saja, bukan cuma doa, bukan cuma wirid, zikir dan lain sebagainya, tidak. Itu bagian dari bagian-bagian peribadatan. Tapi seorang muslim segalanya darinya harus menjadi ibadah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Kurang apa? Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, nusukku, nusuk itu antara ibadah haji ataupun kurbanku. Monggo mau ditafsirkan yang mana saja boleh, boleh insyaallah benar. Salatku, hajiku atau kurbanku, hidupku, maksudnya seluruh aktivitas hidupku dari mulai melek sampai melek lagi. Mau tidur pun harus disunahkan apa?
membaca doanya Bismillah Allahumma amutu ahya. Kemudian Allahumma ta'tu jambi dan lain sebagainya dari doa tidur. Allahumma inna salatu nafsi ilaik fawtu amri ilaik wa jatuh dhahri ilaik dan lain sebagainya itu doa-doa tidur. Mau tidur, ya dia dengan itu beribadah. Bangun tidur begitu melek, alhamdulillah jadi ahyan ba'dama amatan. Alhamdulillah yang telah menghidupkan aku setelah. Alhamdulillah yang bangun tidur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku. Alladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Hanya kepadanya kita kembali. Ibadah dari mulai sejak tidur sampai bangun tidur itu harus jadi ibadah dari seorang mukmin. Kalau sampai kemudian dia mengecualikan sebagian dari sebagian dari aktivitas hidupnya untuk peribadatan selain Allah, bentuk-bentuk peribadatan untuk melakukan suatu praktek-praktek bentuk peribadatan kepada selain Allah sekecil apapun juga rusak keimanannya, rusak. Jadi aktivitasnya semua harus jadi ibadah kepada Allah. Bukan artinya kemudian seorang muslim itu nggak salah dan nggak dosa. Ya kita inilah yang paling tahu, banyak salahnya kita itu, banyak dosanya. Tapi kita mengakui kesalahan-kesalahan itu dan dosa-dosa itu, dan kemudian kita inabah dan tobat kepada Allah dari istighfar, mohon ampun kita kepada Allah dari kesalahan itu. Mohon diampuni oleh Allah. Bisa jadi dengan istighfar kita menyebut astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah ampunilah dosaku. Bisa jadi dengan praktek melaksanakan ibadah-ibadah dan memperbaiki ibadah-ibadah tersebut. Sholat, kalau kita melaksanakannya dengan baik, begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Puasa, kalau kita melaksanakannya dengan baik. Tilawatul Quran, kalau kita melakukannya dengan baik. Sedekah, kalau kita melakukannya dengan baik. Umroh, haji, kalau kita melakukannya dengan baik. Talabul ilmi, menuntut ilmu seperti ini, kalau kita melakukannya dengan baik dan sebagainya, potensi untuk menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim potensi untuk menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa. Ya, jadi seorang muslim itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah, diterima oleh Allah dari ampuni dosanya. Kalaupun dia lalai untuk istighfar, kemudian dia mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah yang tiap hari diserukan 5 kali di corong-corong masjid kita, lalu didatangi sholat dengan baik, dosa kecilnya hancur lebur dari terampuni. Termasuk dosa kecilnya ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at wa aqimus sholata tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ketika turun ayat ini, sebelum turun ayat ini, ada seorang sahabat yang datang ke Rasulullah SAW dan ngeluh, ya Rasulullah, saya ini jatuh kepada suatu dosa ya Rasulullah. Asabtu min imra'atin qublah. Asabtu min imra'atin qublah. Saya jalan Pak kuat pegang sahabat saya ya Rasulullah, melihat seorang perempuan saya cium katanya. Lalu tak cekel, tak ambung. Ya, astagfirullah, gimana ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah nggak menjawab, tak lama terus turun ayat ini. Cinta kenapa? Siapa yang dengan jalannya kalau mau itu diambungi sopo? Enggak nyampe ke situ kan? Alhamdulillah. Ya itu dosa-dosa kita mudah-mudahan sebatas pada. Tapi hati-hati jangan sampai tertipu gitu ya. Ini kabar gembira ya, bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Jangan sampai kemudian kita jauh-jauh sampai ke sana. Tapi kalau melihat itu susah, mau tutup mata bisa nabrak nih. Ya. Ada perempuan pamer aurat kan sebanyak-banyaknya. Laki-laki pamer aurat juga banyak juga. Jangan kalau merem sekarang ini di jalanan agar supaya nggak kelihatan aurat-auratnya orang, malah bisa nabrak orangnya pamer aurat. Ya kita
diperintahkan untuk menjaga diri dari perkara-perkara maksiat semaksimal mungkin, sebisanya ya, dan semaksimal mungkin, sebisanya dan semaksimal mungkin. Baik. Jadi dosa-dosa akan diampuni dengan ibadah-ibadah atau hal-hal yang baik dilakukan oleh seorang muslim. Sekali lagi, ibadahnya seorang muslim itu aktivitasnya setiap hari itu juga harus menjadi ibadah, bukan hanya ritualnya saja. Lalu apakah sudah cukup kalau ada seorang muslim yang melakukan ritual-ritual ibadahnya dan menjadikan aktivitasnya setiap hari dan setiap saat menjadi sebuah ibadah? Kerjanya dirubah menjadi ibadah. Gimana caranya? Bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang diperbolehkan oleh syariat ajaran agamanya Islam. Nggak ditambah-tambah, nggak dikurang-kurangi, jadi ibadah. Bayangkan Pak, kerja untuk duit pahalanya mengalir. Kemudian dia melakukan aktivitas-aktivitas yang lain untuk pribadinya, dia dengan keluarganya, dia dengan kerabat dan tetangga-tetangganya. Ada keperluan ini, keperluan itu, melakukan aktivitas apa saja, muamalah apa saja dilakukan olehnya sesuai dengan aturan agamanya Islam, menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Baik, kalau dia sudah memenuhkan semuanya ini dan menjadi praktek ibadah, apakah sudah cukup? Belum cukup. Masih kurang satu penutupannya. Wa mati lillahi rabbil alamin. Dan matinya seorang mukmin itu juga harus lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Dia harus merealisasikan tauhid ketika mati. Nah, pripun caranya? Bagaimana? Caranya satu, memohon kepada Allah dengan jujur, kemudian membenarkan permohonannya dengan praktek upaya untuk tidak syirik, dan terus menerus melakukan praktek bertauhid kepada Allah, berislam kepada Allah dengan yang benar. Maksud saya membiasakan diri dengan tauhid dan membiasakan diri untuk menjauhkan diri dari kesyirikan dan kekufuran. Kalau dia sudah memohon kepada Allah dengan jujur, dengan baik, kemudian dia berusaha untuk mendidik dan membatasi dirinya agar tidak keluar dari batas keimanan dan tidak jatuh kepada kekufuran, insya Allah dia bakal dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, yaitu bertauhid kepada Allah. Itu caranya Allah. Lalu tadi yang saya katakan ibadah, ada di antara kaum muslimin itu beribadah ritualnya ritual Islami, tetapi nanti ada adat-adat dan kebiasaan-kebiasaannya dia menyerupakan diri dengan orang musyrik. Ini juga salah. Makanya surat ini dinamakan surat Bara'ah. Lepas tanggung jawab kita dari kekufuran. Apa saja? Semuanya yang betul-betul, semuanya betul-betul kekufuran. Pemikiran kekufuran kita nggak boleh untuk menggunakannya. Akhlak-akhlak kufur kita nggak boleh untuk melakukannya, ya. Akhlak yang bejat atau sampai kepada batasan muamalah kekufuran juga nggak boleh untuk kita menirunya, mencontohnya. Bahkan penampilan kekufuran itu juga tidak boleh terjadi pada seorang muslim. Kalau ada muslim kok kemudian menunjukkan atribut-atribut kufur, tercoreng tauhidnya, tercoreng keislamannya, dan bahaya. Dan dengan itu dia tidak merealisasikan, merealisasikan tauhid. Jawabnya sudah habis. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang telah kita kaji bersama ini bermanfaat. Dan semoga berkenan kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan kita semuanya, dan semoga berkenan kiranya Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita dan meningkatkan derajat kita, dan hidupkan kita di atas garis tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mewafatkan kita di atas garis tauhid dan ulang dengan husnul khatimah. Dan semoga Allah memperbaiki urusan-urusan kita secara pribadi maupun keluarga, masyarakat, negeri dan umat ini. Semoga siapapun yang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, membela
din Allah Subhanahu wa taala, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan golongan kita termasuk dari golongan orang-orang yang selalu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup majelis kita ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.